sesuai janji aku dan Ayu, ketemu lagi nih di segmen 3, tentunya masih di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih membahas seputar coklat ya. Betul Tadi kan banget. di segmen 2 aku udah janji kalau di segmen ini aku akan kasih informasi-informasi yang lebih seru lagi. Karena aku mau kasih informasi mengenai coklat-coklat asli Indonesia. Jadi bisa jadi referensi kalian ya, apalagi para choco lovers gitu. Bener banget. Tapi kalau misalnya ya Put ya, coklat itu di otak aku identiknya sama Belgia. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Coklat Belgia kan terkenal banget dan enak banget. Tapi ini referensi nih buat kalian semua teman milenial bahwa di Indonesia banyak banget coklat-coklat yang nggak kalah enaknya. Dan harganya juga biasanya lebih affordable, lebih murah lebih terjangkau ya. Lebih terjangkau, bener. Nah kita langsung masuk aja nih. Ada banyak banget coklat asal Indonesia yang rasanya tuh unik-unik. Dan juga ini tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama, ini ada yang familiar nggak sama Krakatoa? Dan kalau misalkan kalian pengen banget ngerasain atau penasaran coklat asli Indonesia, rasanya tuh kayak apa sih? Nah, kalian cobain deh Krakatoa ini. Coklat ini itu menganut konsep farmer to bar yang mengedepankan produk berkelanjutan, jadi sustain gitu ya, sustainable. Dan mereka bermitra dengan petani di daerah di Indonesia dengan memberikan pelatihan cara penanaman kakao hingga pada proses pembuatan atau proses produksinya. Nah, dengan begitu penjagaan atas kualitas produk bisa lebih mudah dilakukan. Petani juga bisa lebih terjamin nih perekonomian dan juga kesejahteraannya. Serta misi konservasinya juga bisa terlaksana. Ini keren banget sih idenya. Aku tuh suka banget ya kalau misalnya ada produk-produk lokal yang dia tuh bukan cuma hanya menjual, tapi juga mengajarkan, mengedukasi. Betul, karena tadi kan ada sustainable programnya. Dan untuk menarik minat pembeli, packagingnya itu dibuat warnanya tuh menarik banget. Jadi pop up banget. Kalau misalkan kalian lihat di rak, itu pasti langsung menuju ke situ karena warnanya super colorful. Dan kalau misalkan kalian mencoba produk ini, kalian harus tahu juga bahwa produk ini pernah memenangkan penghargaan internasional dari Academy of Chocolate tahun 2017 dari The United Kingdom, dari UK loh. Keren ya. Dan Krakatoa sendiri memiliki varian rasa yang beragam banget. Buat kalian para pecinta dark coklat, tenang karena ada dark milk coklat juga ada. Single Origin Collection, Chili Dark Chocolate kayak yang tadi di segmen sebelumnya sempat kita bahas dikit ya. Ada juga Ginger Dark Milk Chocolate, Sea Salt and Pepper Dark Chocolate, dan juga Chocolate Bar. Kira-kira dari semua itu, kamu paling penasaran sama yang mana nih Put? Chili Dark Chocolate kayak yang tadi kita bahas kan, karena aku kaget juga ternyata ada coklat yang dicampur sama cabe ya. Nah, abis ini aku beliin coklat, nanti kamu cemilin cabe ya. Mungkin selama kali ya. Beda dong rasanya ya. Nih terus yang kedua ya, ada namanya coklat inyong tuh. Dari namanya aja aku yakin kalian udah bisa tebak dong kalau produk ini tuh asalnya dari mana sih. Ya udah pastilah kalau misalnya kita denger yang ngapak-ngapak gitu ya, pasti dari Jawa Tengah, tepatnya itu di Purwokerto, Banyumas. Dan masih dikelola secara home industry loh. Coklat inyong sendiri ini dibuat dari coklat hitam lokal yang bercita rasa pahit. Kemudian dipadukan dengan bahan lain seperti vanila, almond, dan juga kayu manis. Produk yang dihargai Rp15.000 ini memiliki banyak varian rasa. Misalnya ada coklat orisinil, ada kayu manis, ada coklat susu, ada coklat mete, coklat almond, milk chocolate, dark chocolate, cashew nuts, dan green tea chocolate. Nah, buat kalian yang mau beli itu bisa didapatkan di toko-toko lokal di Purwokerto. Brand selanjutnya coklat asal Indonesia adalah Pot Coklat. Jadi Pot Coklat ini menjadi pilihan wisatawan waktu lagi jalan-jalan ke Pulau Dewata, Bali. Sama kayak coklat premium lainnya, produk ini tuh menggunakan biji coklat dari kebun masyarakat sekitar. Tujuannya supaya kualitasnya ini benar-benar bisa dijaga dan juga dikontrol. Selain itu, pemilik produk memastikan coklatnya aman buat kalian yang lagi diet. Kenapa?
karena enggak menggunakan gula pasir sama sekali. Tuh ya tadi. Ya. Untuk yang pengen mengatasi masalah kenaikan berat badan atau menjaga berat badan, betul, ini cocok banget buat kalian. Dan untuk memperluas pemasaran atau marketingnya, kamu juga bisa mendaftar kelas membuat coklat di sini. Kalian bisa melihat gimana caranya makanan favorit rakyat sedunia ini dibuat dari mulai biji coklatnya di pohonnya sampai hasilnya itu diolah dengan berbagai macam rasa. Kalau misalkan ada teman-teman yang punya rencana jalan-jalan atau liburan ke Bali, kalian bisa mampir ke outletnya. Letaknya tuh ada di Jalan Denpasar Singaraja nomor 29 Mengwi, Bali. Ternyata ya Bali punya tempat harta karun untuk coklat ya. Betul. Karena nih coklat yang aku mau jelasin lagi ini juga masih di Bali. Namanya itu Chow Chocolate. Kalau misalnya kita ngomongin Bali itu memang nggak ada habisnya ya. Bali itu menawarkan aneka kuliner hasil buminya sendiri. Salah satunya ya Chow Chocolate ini. Jadi varian rasa di toko ini tuh diantaranya ada dark chocolate 61% sea salt, dark chocolate 61%, dark chocolate 73% dan dark chocolate 73% sea salt, dan yang terakhir ada organic drinking chocolate. Jadi Chow Chocolate ini tuh didirikan pada Desember 2014 dan mulai beroperasi pertengahan 2016. Coklat yang berlokasi di Bali ini didirikan untuk memberikan kemudahan petani kakao lokal untuk menyalurkan hasil pertaniannya. Selain itu, pabrikan coklat ini juga terlibat dalam pelestarian kakao organik sebagai kegiatan utamanya. Tapi nggak berhenti sampai situ aja, perusahaan coklat ini juga berkomitmen untuk menjaga alam dan budaya Bali melalui kegiatan-kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah memberikan ruang dan akses kepada anak-anak untuk mengembangkan budaya setempat. Keren banget ya, nggak cuma dia bisnis aja, dapat keuntungan secara ekonomi aja, tapi dia juga peduli banget sama lingkungan di sekitarnya. Keren banget sih sama usaha-usaha yang kayak gini modelnya. Dan selanjutnya ini lucu banget loh, Put, namanya Coklat Monggo gitu. Coklat Monggo, iya, gitu kali ya bacanya Monggo. Gitu ya. Ini kalau misalkan udah denger namanya, pasti udah ketahuan ya, ini pasti daerah-daerah Jawa nih. Dan bener, ini Coklat Monggo, ini bisa kalian dapetin di Yogyakarta. Yang menarik, ini Coklat Monggo yang berdiri sejak tahun 2003, didirikan oleh seorang warga Belgia yang namanya adalah Thierry Deltourny. Nah, di sini kamu tuh bisa menemukan coklat dari yang manis sampai yang dark coklat nggak pakai gula, yang rasanya tuh cenderung pahit. Dan varian dark coklat yang dijual juga cukup lengkap. Kamu bisa nemuin dari yang 58% sampai 100% yang murni dark coklat, ini kalian bisa beli di sini. Coklat yang sudah mulai masuk ke pasar internasional ini juga memiliki kemasan premium yang khas banget. Untuk memperbesar marketnya, perusahaan coklat ini juga membuka museum coklat yang bisa dikunjungi oleh keluarga. Kayak ini gak sih, aku tuh kalau ngebayangin museum coklat, Charlie and the Chocolate Factory. Yang di otak aku tuh selalu itu. Tapi nih, aku tadi dengerin kamu ngomong ya, ini agak unik ya. Jadi ini tuh coklat asli Indonesia, tapi yang mendirikan justru orang Belgia ya? Betul, jadi mungkin ini dia memanfaatkan atau mengolah hasil coklat dari petani sekitar, tapi dianya ini adalah orang Belgia gitu. Keren. Bener banget. Dan lanjut lagi ya, tak hanya meraup informasi mengenai pembuatan coklat, tapi kita juga bisa nongkrong di kafenya. Jadi ada kafe coklatnya juga. Dan kalau misalkan kalian mau jalan-jalan ke Yogyakarta, untuk para pecinta lokal wajib banget datang ke sini. Betul. Ini harus dicatat ya, karena ini salah satu destinasi wajib kalau misalnya kalian ke Yogyakarta. Betul. Terus selanjutnya ada lagi yang nggak kalah enak. Ini coklat asli Indonesia yang namanya Pipiltin Cocoa. Jadi coklat Pipiltin ini adalah merek coklat asli Indonesia yang dibangun oleh Tisa Aunila. Yang mana Tisa Aunila bersama sang kakak Irfan Helmi yang juga pemilik kedai kopi terkemuka Anomali Coffee menemukan bahwa biji coklat Indonesia ternyata sering diekspor ke luar negeri untuk membuat coklat Swiss dan Belgia yang terkenal
nomor wahid di dunia. Ternyata tuh malah Dari coklat Indo. Indonesia. Nah sejak itu ia mulai meriset lah tuh biji-biji coklat asli Nusantara sambil belajar membuat coklat. Lalu ia pun mengambil kelas khusus di Swiss demi bisa membuat coklat terbaik versinya sendiri. Aku tahu banget nih memang ya pipil tin ini tuh enak banget dan bukan tipe-tipe coklat yang isinya banyak gula. Jadi kalau kamu pernah coba ya? Pernah. Aduh, aku jadi penasaran. Dia tuh jadi nama coklatnya tuh coklat Bali, coklat Jawa gitu. Aduh, next harus dicoba nih coklat-coklat ini. Tapi ya Put ya, kamu itu paling suka mengkonsumsi coklat dengan cara gimana? Kalau aku sebetulnya dibanding makan coklat ya, aku lebih suka tuh minuman hot Sama banget. Yaudah, fix habis ini aku sama Ayu mau minum hot coklat bareng ya. Bukan ngopi tapi ngecoklat kita nanti ya. Dan gak terasa ya Put, udah 30 menit kita semua nemenin teman milenial di rumah. Pastinya semua informasi tentang coklat udah kita kasih. Waktunya aku sama Putri pamit undur diri dan kita juga nggak bosen-bosennya ngingetin teman milenial untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Dan tanpa berlama-lama lagi, aku Rahmawati dan juga partner aku Putri Andriana. Kita pamit undur diri, ketemu lagi di episode selanjutnya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.